ya, sudah Bapak rekam ya anak sekalian. Kita lanjutkan materi tentang aturan sinus ya. Nah, aturan sinus ya digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui jika sebelumnya telah diketahui 3 unsur lainnya gitu ya. Jadi nanti yang diketahuinya apakah 2 sisi dan 1 sudut ya, ataupun 2 sudut dan 1 sisi gitu ya, itu. Jadi ini untuk mengukur misalnya mengukur panjang salah satu sisi pada sebuah segitiga yang segitiga sembarang. Jadi yang dimaksud dengan segitiga sembarang adalah segitiga yang bukan segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi ataupun segitiga siku-siku gitu ya. Nah, ini penerapannya pada segitiga sembarang gitu ya. Jadi kemungkinan unsur-unsur yang telah diketahui adalah misalnya sisi, sudut, sudut gitu ya. Yang diketahui di soal misalnya. Sudut, sisi, sudut misalnya seperti itu. Terus sisi, sisi, sudut gitu. Itu kemungkinan unsur-unsur yang telah diketahui gitu ya. Jadi kalau diketahui misalnya sisi, sudut, sudut, berarti disuruh mencari sisi yang lain. Kalau ada sudut, sisi, sudut, ya sama ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jika A dan B dan C masing-masing menyatakan panjang sisi sebuah segitiga ABC, maka berlaku rumus seperti ini. Nah, ini adalah rumus untuk aturan sinus ya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nanti untuk penurunan rumusnya, dongengnya akan Bapak jelaskan ya. Gimana cara mendapatkan rumus seperti ini dari sebuah segitiga ABCDE ya gitu ya. Nah, segitiga sembarang sehingga muncul rumus seperti ini ya. Jadi ini rumus baku untuk aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambar segitiga sembarang ya. Jadi perhatikan di sini. Jadi kalau ada sebuah segitiga A B C berarti di depan A ini ada panjang BC ya. Panjang BC ini diwakili oleh A kecil. Ya, makanya A per sin A. Nah, di sini sudut A-nya gitu ya. Terus B, di depan B besar ada B kecil. Nah, di sini B itu mewakili garis AC gitu ya. Nah, seperti itu. Dan C adalah mewakili garis AB. Sehingga A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk seperti ini. Nah, untuk penurunan rumusnya berawal dari sebuah segitiga seperti ini ya. Ya, untuk menurunkan rumus yang tadi berawal dari segitiga seperti ini ya. Nah, perhatikan segitiga AEC ya. Segitiga AEC yang ini ya. Segitiga AEC itu yang ini. Nah, perhatikan ya. Di dalam segitiga AEC di sini ada perbandingan sinus. Ya, masih ingat mungkin kalian? Perbandingan sinus itu adalah sudutnya di A ya. Nah, sini sudutnya di A. Berarti untuk perbandingan sinus adalah perbandingan depan sudut dibagi sisi miring. Maka dalam segitiga AEC ya, bahwa sin A itu adalah perbandingan dari CE dibanding dengan AC gitu ya. Sehingga CE tersebut sama dengan dikali silang ya. CE sama dengan AC dikali sin A gitu ya. Jadi CE itu AC dikali sin A. Nah, AC itu diwakili oleh B ya, berarti CE itu sama dengan B dikali sin A. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, jadi CE itu sama dengan B dikali sin A. Nah, ini akan menjadi persamaan pertama gitu ya. Kita jadikan persamaan pertama ini. Nah, ya. Kita jadikan persamaan pertama ini ya. CE sama dengan B sin A gitu ya. Oke. Ada yang masuk lagi? Bentar ya. Oke, ada yang masuk lagi ya. Nah, gitu ya. Jadi CE sama dengan AC dikali sin A gitu ya. Nah, ini. Maka CE sama dengan, karena AC itu adalah diwakili oleh B, maka CE itu sebetulnya bisa juga ditulis dengan B dikali sin A. Ini akan menjadi persamaan pertama gitu, ya. Nah, untuk persamaan keduanya coba perhatikan di sini segitiga BEC. Lihat di sini ya, ada dua buah segitiga ya, ada AEC, ada segitiga BEC ya.
Nah, sekarang kita lihat segitiga BEC. Nah, seperti ini. Segitiga BEC ya. Nah, untuk perbandingan sin B ya, sinus B. Nah, berarti perbandingan apa dengan apa? Kalau di sini ada yang bisa? Untuk sin B? Ya. Untuk sin B adalah depan sudutnya mana? Depan sudutnya adalah garis CE ya. Garis CE dibagi dengan garis BC gitu ya. Nah, jadi untuk sin B sama dengan CE dibagi BC gitu ya. Nah, berarti CE sama dengan BC dikali sin B gitu kan. CE sama dengan BC dikali sin B. Kali silang saja. CE-nya kali 1 karena sin B-nya per 1. CE per BC berarti BC dikali sin B gitu ya. Jadi CE sama dengan BC dikali sin B. Lihat BC. BC itu diwakili oleh A ya, A kecil. Maka CE sama dengan A dikali sin B. Ya, seperti itu ya. Jadi ini penurunan rumus aturan sinusnya ya, seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi kan udah ya, A dikali sin A, B dikali sin B Yang pertama ya, yang kedua adalah A dikali sin B. Nah, sudah itu persamaan 1 dan 2. Nah, kita gabungkan ya, bahwa A sin A sama dengan B sin B. Maka kedua ruas itu dibagi dengan sin A dan sin B. Nah, seperti ini ya. Jadi A dikali sin B sama dengan per sin A dikali sin B sama dengan B dikali sin A per sin A dikali sin B. Nah, di sini bisa dicoret ya. A dikali sin B, di bawah ada sin B, maka sin B-nya dibagi ya jadi 1. Jadi A per sin A. B sin A per sin A dikali sin B. Sin A dibagi sin A 1, jadi tinggal B sin B. B per sin B gitu ya. Maka dengan demikian kesimpulan dari kedua segitiga tadi, maka dilahirkan perbandingan sinus ya, yaitu A dibagi dengan sin A sama dengan B dibagi dengan sin B. Nah, seperti ini ya, itu. Jadi aturan sinus itu. Nah, gimana dengan C? Nah, kita analisis lagi untuk mencari yang C. Berarti kita analisis lagi di sebuah segitiganya ya. Nah, ini untuk menghasilkan rumus A per sin A sama dengan B per sin B gitu. Nah, sekarang gimana dengan yang C-nya? Nah, ini kita masukkan ke persamaan 3 yang ini ya. Nah, untuk menghitung yang C, coba perhatikan di sini. Di segitiga ABCE ya. Nah, segitiga ABC ya. Nah, perhatikan tarik garis dari B ke D sehingga akan tegak lurus ya. Garis tegak lurus. Nah, di situ kita cari sinus C ya. Betul nggak? Sinus C. Segitiga ADB ya, sin A ya. Oke, sin A ya. Perbandingan. Jadi untuk menghasilkan sin A, maka perbandingan ini lihat siku-sikunya di sini ya. Berarti di sini ABD gitu ya. ABD. Berarti ABD itu sebuah segitiga yang baru ya, yang kita untuk membuktikan nilai yang C per sin C-nya gitu ya. Jadi sini ada perbandingan sinus juga. Nah, sudutnya kebetulan di A. Sin A sama dengan perbandingan BD dibanding dengan AB ya. Karena AB ini adalah kalau kita lihat adalah sebagai sisi miringnya. Karena di sini tegak lurusnya di titik D gitu ya, di titik D tegak lurusnya. Berarti sin A itu sama dengan BD dibagi dengan AB. Nah, maka BD sama dengan AB dikali sin A gitu ya. Jadi BD itu sama dengan AB dikali sin A. AB itu diwakili oleh apa? AB. Nah, AB itu kebetulan diwakili oleh C. Maka BD sama dengan C dikali sin A gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, penurunan rumusnya dongengna ciga gitulah. Seperti kalau kamu belajar sejarah, misalnya asal mula kerajaan Sriwijaya gitu dah. Seperti itu. Ini juga sama, asal mula rumus aturan sinus itu dari mana? Ya dari sini gitu awal mulanya gitu ya. Jadi BD sama dengan C dikali sin A. Ini akan menjadi persamaan 2 ya. Sehingga kita gabungkan bahwa sin C itu sama dengan BD dibagi BC itu ya. Nah, lihat di situ ya. Segitiga yang kecilnya yang warna merah ya. Nah, bahwa sin C itu adalah BD dibagi BC. Maka BD sama dengan BC dikali sin C. Nah, BC sendiri itu
diwakili oleh apa? Diwakili oleh A itu ya. Nah, maka BD itu sama dengan A sin C. Ini akan menjadi persamaan 5. Nah, kita gabungkan persamaan 4 dan 5 yang tadi ya. C sin A sama dengan A dikali sin C ya. Nah, seperti itu ya. Sebentar, ada yang masuk lagi. Coba cek dulu ya. Oke, ada yang masuk lagi. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. C sin A sama dengan A dikali sin C. Kedua ruas dibagi dengan sin A dan sin C. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kedua ruas dibagi dengan sin A dan sin C, ya, berarti dikalikan ya. Sin A dikali sin C, sin C-nya sin A dikali sin C. Sehingga di sini ada yang harus dicoret, C sin A, berarti sin A dibagi sin A 1, berarti tinggal C dibagi sin C itu ya. Nah, ya. Jadi C per sin C sama dengan A per sin A gitu ya. Jadi rumus akhirnya nanti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah rumus akhirnya, rumus akhir untuk aturan sinus gitu ya. Nah, sampai sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang masuk lagi, sebentar. Oke. Ya, jadi rumusnya adalah seperti ini yang akan digunakan ya. Rumus aturan sinus itu adalah seperti ini. Jadi modal dasarnya kalian harus paham dulu tentang trigonometri dasar. Nah, gitu ya. Kalau udah paham trigonometri dasar, ya kesananya masih kepake di aturan sinus, aturan kosinus, ataupun integral tentang trigonometri atau identitas trigonometri, semuanya bisa gitu ya. Yang penting dasarnya kalian harus bisa ya, seperti itu. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, contoh soalnya. Misalkan dalam segitiga ABC, panjang C-nya ada 35 cm. Nah, sudut A-nya 47 derajat. Nah, di sini sudutnya bukan sudut istimewa ya. Berarti kalau bukan sudut istimewa, kalian harus mencarinya boleh menggunakan kalkulator saintifik ataupun pakai tabel sinus. Nah, berarti kita cari di kalkulator saintifik berapakah sudut 47 derajat itu ya. Berarti nanti hasilnya pasti kalau di kalkulator saintifik hasilnya adalah koma ya. Jadi sin 47 derajat, nah sin 47 derajat itu sekitar 0,731 itu ya. Sekitar 0,731. Nah, sin 98 itu 0,99 ya gitu ya. Jadi 0,99. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hitung panjang sisi A dan B. Nah, di sini yang diketahui adalah sisi sudut gitu ya. Seperti tadi dijelaskan di awal. Berarti yang diketahui sisi sudut. Maka yang ditanyakan kedua sisinya. Nah untuk untuk bisa mencari panjang sisi yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus aturan sinus ya. Nah, di sini yang diketahui adalah C gitu ya. Nah, panjang C-nya. Maka nanti kita bandingkan dengan C per sin C gitu ya. Nah, untuk mencari panjang A-nya berarti di sini sudut A-nya udah ada. Berarti C per sin C sama dengan A per sin A gitu ya. Nah, yang B-nya nanti kalau udah ditemukan sudut yang ketiga. Nah, sudut yang ketiga ditemukan karena dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat ya. Maka kalau di sini sudah diketahui dua sudut, untuk mencari sudut yang ketiganya maka tinggal dikurangi saja nanti. Jadi 180 derajat untuk sudut yang berada kan sudut B ya. Jadi untuk sudut B-nya berarti sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 47 derajat ditambah 98 derajat gitu ya. Jadi nanti berapa sudut B-nya gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya berarti yang langkah pertama perbandingannya, karena yang diketahui adalah C dan sudut C-nya, maka
terus ya yang ditanyakan adalah panjang sisi A dan panjang sisi B, maka kita cari dulu panjang sisi A-nya, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. A per sin A itu akan sama dengan C per sin C. Sama dengan juga B per sin B. Karena di sini B-nya belum digunakan ya. Berarti di sini kita bandingkan saja bahwa A per sin A itu akan sama dengan C per sin C. A-nya yang kita cari ya, sehingga kita kali silang. A dikali sin C sama dengan C dikali sin A. Sehingga kalau mencari A itu adalah C dikali sin A dibagi dengan sin C gitu ya. Nah, sehingga 35 dikali sin 47 derajat dibagi dengan sin 98 derajat. Berarti nanti kalau ada contoh seperti ini atau di soal sudutnya bukan sudut istimewa, berarti kalian harus buka kalkulator saintifik untuk sinusnya ya. Ataupun kalian punya tabel sinus ya, tinggal dibuka saja. Berapakah sin 47 derajat dan sin 98 derajat gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi hasilnya berapa? Nah, ternyata bahwa 35 dikali sin 47 derajat dibagi dengan sin 98 derajat itu adalah 25,8. Nah, jangan lupa ya kalau dengan satuannya. Kalau satuannya dari awal cm, berarti di sini juga cantumkan cm. Nah, kalau di ulangan tidak dicantumkan cm-nya, dikurangi nilainya gitu ya. Nah, karena harus pas ya. Misalnya jadi panjang A-nya itu adalah 25,8 cm gitu ya. Nah, ini jadi dari aturan sinus ini kita dapat mencari panjang sisi yang lain dari sebuah segitiga sembarang gitu ya. Seperti tadi kan yang C, panjang sisi C-nya adalah 35. Nah, sekarang panjang sisi A-nya 25. Berapakah nanti panjang untuk sisi yang B-nya gitu ya. Nah, kalau panjang sisi B, berarti kita perbandingkan lagi ya. B per sin B sama dengan boleh A per sin A, boleh C per sin C ya. Nah, berarti kita cari dulu sudutnya. Seperti Bapak saya tadi sudah katakan bahwa untuk mencari sudut yang lain apabila diketahui dua buah sudut, maka 180 derajat dikurangi jumlah kedua sudut itu. Karena apa? Karena di dalam sebuah segitiga itu jumlah sudutnya itu 180 derajat ya. Jadi untuk mencari sudut B adalah 180 derajat dikurangi dengan 47 derajat ditambah 98 derajat. Jadi hasilnya adalah 35 derajat. Jadi B-nya, sudut B-nya adalah 35 derajat. Nah, berarti untuk mencari panjang B, kita bandingkan saja dengan C ataupun dengan panjang A juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, kita coba di sini bandingkan dengan C ya. Berarti B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. Oke. Sehingga B sama dengan C dikali sin B dibagi dengan sin C. C sendiri tadi berapa? 35 cm ya. Dikali sin 35. B itu sudut B-nya 35 derajat, sin C-nya 90 derajat. Sehingga B-nya didapat, sudah kalian hitung 35 dikali berapa sin 35 itu dibagi dengan sin 98 itu, lihat di kalkulator ya, dibagikan, maka hasilnya adalah bahwa panjang B itu adalah 20,3 cm. Nah, itu ya. Itu adalah sebuah contoh ya, sebuah contoh di aturan sinus untuk mengetahui panjang sisi-sisi yang lain pada sebuah segitiga gitu ya. Jadi tadi kan yang panjang sisinya yang satunya udah diketahui, tapi dua panjang sisi yang lainnya tidak diketahui. Yang diketahui adalah sisi dan kedua sudut gitu ya. Nah, ini prosedurnya harus seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau di ulangan insya Allah Bapak akan pakai sudut-sudut istimewa ya untuk mencarinya supaya kalian hafal, karena kemarin sudah diberikan sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Tinggal kalian pahami saja di tabelnya antara kuadran 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita langsung ke contoh soal yang lainnya ya. Nah, seperti ini misalnya. Hitunglah unsur-unsur segitiga yang dinyatakan jika unsur yang lain diketahui seperti di bawah ini. Yang A, segitiga ABC dengan panjang A adalah 6 cm, sudut B-nya 60 ya. Kita kopikan saja ke Word ya. Nah, kita belajarnya
karena Bapak tidak ada papan tulis, jadi pakai Word saja ya. Sebentar. Nah, sini. Ya. Jadi segitiga ABC ya, panjangnya udah diketahui, sudut C-nya udah diketahui ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat gimana cara penyelesaian soalnya. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan di sini ya. Nah, kita kopikan di sini soalnya. Besar. Nah, ya. Seperti itu mungkin ya. Jadi segitiga ABC dengan panjang A-nya adalah 6 cm, sudut B-nya adalah 60 derajat dan sudut C-nya 75 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang B-nya gitu ya. Nah, di sini coba yang diketahui hanya panjang A ya. Terus sudut B dan sudut C. Berarti di sini yang diketahui adalah sisi sudut gitu ya. Nah, untuk memudahkan berarti sekarang kita gambarkan dulu segitiganya ya. Nah, kita gambar dulu segitiga ABC-nya untuk memudahkan perhitungan ya. Kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Ingat segitiganya bukan segitiga siku-siku ataupun segitiga sama sisi ataupun segitiga yang lain, tapi segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang itu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini kita kasih nama ya. Bisa kasih nama misalnya seperti ini ya. Nah, ya. Bisa kasih nama misalnya di sini A. Nah, gini ya. Oke, yang ini A. Ini adalah B. Nah, ya. Dan ini adalah C. Nah, seperti di sini. Oke. Nah, seperti ini. A, B, C ya. Oke. Nah, segitiga ABC dengan sudutnya, sudut B-nya adalah, nah di sini berarti sudutnya adalah berapa? 60 derajat ya. Nah, ini sekitar 60 derajat sini. Yes. 60 derajat ya, sudut B-nya. Nah, terus sudut C-nya adalah 75 derajat ya. Sudut C adalah 75 derajat. Nah, sudut C-nya 75 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang B. Nah, kalau panjang B berarti di sini coba perhatikan ya. A itu ada di depan sudut A ya. Nah, berarti kita gambarkan lagi di sini A-nya ya. Nah, A itu tepat di sini gitu ya. A itu tepat di sini. A sama dengan huruf kecil ya. A sama dengan 6 cm. Nah, seperti ini. Ya. Jadi A itu besarnya adalah 6 cm. Nah, A kecil ini terletak di A besar. Nah, di sini di depan B ada B kecil di sini, ya. Nah, B kecil di sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Terus di depan C ada C kecil, ya. Nah, di sini ya. Jadi ada C kecil. Nah, sini. Jadi dengan demikian nanti bisa kalian hitung berapakah panjang sisi B-nya. Ya. Nah, di sini B-nya kalian sudah ada sudutnya ya, 60 derajat. Sedangkan di sini C-nya 75 derajat. Nah, mudah-mudahan sudut A-nya bukan mudah-mudahan sudut A-nya adalah sudut istimewa ya. Berarti langkah pertama untuk soal yang seperti ini, karena sudutnya baru 2, berarti kita cari sudut A gitu ya. Nah, ya. Jadi langkah pertama cari sudut A dulu gitu ya. Mana kursornya? Nah, berarti di sini cari sudut A ya. Jadi sudut A, nah gini ya, sama dengan, nah sudut A sama dengan ya 180 derajat dikurangi itu kan ya, 180 derajat. Nah, gitu ya.
dikurangi. Nah, jumlah sudut B sama sudut C-nya kita jumlahkan. Jadi 60 derajat ditambah berapa di sini? Ditambah 75 ya. 60 derajat ditambah 75 ya. Jadi 60 derajat ya ditambah dengan 75 derajat. Nah, berapa 60 derajat tambah 75 derajat? Berapa? Halo, kedengaran suara Bapak? 135. Oke, 135 derajat ya. Oke, terima kasih ya. 135 derajat. Berapakah 180 dikurangi 135 derajat? 80 derajat dikurangi berarti berapa? 145. Oh, 145. 155. 45 derajat ya. Kalau 45 derajat sudut istimewa bukan? 45 derajat Sudut istimewa. sudut istimewa ya. Berarti kita pakainya untuk mencari panjang sisi B, karena di sini sudut A-nya 45 derajat adalah sudut istimewa. Terus juga lihat di sini sudut B-nya juga sudut istimewa kan ya, 60 derajat. Berarti kita pakai perbandingan A per sin A sama dengan B per sin B gitu ya. Gitu kan? Nah, jadi untuk perbandingannya kita pakai seperti ini ya. Kita pakai sini ya. Jadi perbandingannya untuk rumusnya A per sin A gitu ya. Nah, A per sin A sama dengan B per sin B untuk mencari berapakah nilai dari panjang B-nya. Yang ditanyakan panjang B di soal kan ya? Coba perhatikan di sini di soal ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang B-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti rumusnya adalah seperti ini yang digunakan ya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B gitu ya. Nah, kita masukkan ya. A per sin A itu berapa berarti? A-nya berapa tadi? A-nya diketahui di soal berapa? Adalah 6 cm ya. Berarti ini kita ganti sama 6. Nah, sin A-nya tadi udah diketahui, sin A itu sudut A-nya adalah 45 derajat. Nah, di sini adalah sin 45 derajat ya. Nah, mohon maaf ini agak ribet. Nah, seperti ini ya. 45 derajat gitu ya. Kelihatan gak ini? Kelihatan ya? Nah, B-nya yang kita cari. Nah, sin B-nya berapa di sini? Sin B di soal adalah 60 derajat ya. Jadi sudut B-nya adalah 60 derajat gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini adalah 60 derajat. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi berapakah? Berarti 6 dibagi sin 45. Nah, kalian sudah hafal ya? Sin 45 berapa? 1/2 akar 2. Alhamdulillah sudah hafal ya. 1/2 akar 2 sama seperti cos 45. Kalau sin 60? Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3, betul ya. Nah, jadi kita jadi 6 sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Jadi kita pakai ini. Mohon maaf ini agak ribet kalau pakai ini ya. 1/2 akar 2 ya. Akar 2. Nah, seperti ini. Ya. 1/2 akar 2 ya. Terus kalau sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Nah, kita kopikan di sini. Oh, enggak bisa ya. Setengah akar 3 ya. Nah, seperti ini. 1/2 akar 3. Oke. 1/2 akar 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dengan demikian berarti kita bisa kali silang ya kalau ada seperti ini ya. Nah,
6 dikali setengah akar 3 sama dengan B dikali setengah akar 2. Ya, kali silang. 6 dikali setengah akar 3. Nah, 6 dikali setengah akar 3. Nah, 6 dikali setengah akar 3 sama dengan B ya dikali dengan setengah akar 2 ya. Nah, seperti ini ya. B dikali setengah akar 2. Nah, seperti ini ya. Dikali silang seperti ini. Nah, ini paling males kalian kalau ada akar-akaran gitu ya. Atau ada variabel X atau dan apapun ya. Gitu. 6 dikali setengah berapa? 6 kali setengah? Hah? 3. 3. Oke ya. Berarti ini akan menjadi 3 akar 3 ya. Nah, oke. Jadi 6 dikali setengah akar 3 adalah 3 akar 3. Sama dengan B dikali setengah akar 2. Masih tetap B setengah akar 2 ya. Nah, berarti dengan demikian bahwa nilai B-nya berapa? B sama dengan? Nah, gimana kalau B-nya? B sama dengan? Ayo, siapa yang bisa? B sama dengan? Ayo, ini bentuk akar nih. Berarti B sama dengan 3 akar 3 dibagi dengan setengah akar 2. Jangan bingung ya. Nah, seperti ini. 3 akar 3, kan sini kan 3 akar 3 sama dengan B dikali setengah akar 2. Maka B sama dengan 3 akar 3 dibagi dengan setengah akar 2. Berapa coba 3 akar 3 dibagi setengah akar 2? 3 dibagi setengah berapa? 3 dibagi setengah? Ada yang bisa 3 dibagi? 5. Hah? 6, Pak. 6 ya, karena 3 dikali 2 per 1 ya. Kalau 3 dibagi setengah itu 6 ya. Jangan sampai 1,5 gitu ya. Mohon maaf. Jadi sini 6 akar 3 per 2 ya. Oke, kita kopikan saja di sini. Sehingga di sini adalah 6 akar 3 dibagi 2. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Masih bisa disederhanakan bentuk akarnya? Apakah masih bisa disederhanakan bentuk akarnya? Ingat bentuk akar di semester kemarin? Semester 1? Eksponen, bentuk akar, dan logaritma ya di semester 1 di awal-awal. Nah, berarti gimana cara menyelesaikannya? 6 akar 3 dibagi akar 2. Jadi harus digimanain? Harus lihat di bawahnya, pernya per akar 2 ya. Nah, kalau untuk menyederhanakan bentuk akar berarti dikali dengan akar 2 dibagi dengan akar 2. Jadi B sama dengan, nah seperti ini ya, kita kopikan lagi sini. Nah, itu ya. Nah, berarti di sini dikali lagi ya. Dikali lagi akar 2 dibagi dengan akar 2 ya. Jadi gitu. Untuk menyederhanakan bentuk akar itu seperti itu ya. Jadi nah, kalau di bawahnya ada akar 2 berarti kali akar 2 per akar 2. Kalau di bawahnya ada akar 3 berarti dikali akar 3 dibagi dengan akar 3 ya, seperti itu ya. Jadi sehingga didapat B-nya adalah sama dengan 6 akar 3 dikali akar 2 berapa? Ada yang bisa? 6 akar 3 dikali akar 2. 6 akar 3 dibagi akar 2 berapa? Kayaknya masih bingung ya. Oke ya, jadi 6 akar 3 kalau akar A dikali akar B. Nah, ini di sini nih. Apa rumusnya ya? Bapak akan. Nah, sini. Nah, bahwa akar A ini rumusnya. Kalau kalian belum belajar ini mungkin akar A dikali dengan akar B gitu ya. Dikali dengan akar B itu akan sama dengan akar A ya, akar A dikali B gitu ya. Ini rumusnya nih. Jadi kalau
akar 3 dikali akar 2 berarti akar 3 dikali 2 atau akar 6 gitu ya. Nah, ini dasarnya nih. Dasar bentuk akarnya ya. Sehingga di sini akan didapatkan bahwa 6 akar 3 dikali akar 2 itu akan menjadi 6 akar 6 ya. Nah, seperti ini. 6 akar 6. Nah, ya. Akar 6. Nah, akar 2 dikali akar 2 berapa? Nah, jadi akar 4 kan ya. Berapa akar 4 itu adalah 2 ya. Nah, kalau akar 2 dikali akar 2 ya jadi 2. Akar 3 kali akar 3 ya jadi 3 gitu ya. Akar 5 dikali akar 5 ya 5 gitu ya. Karena akar 5 kali akar 5 kan akar 25. Pasti hasilnya 5 gitu. Akar 10 kali akar 10 ya 10. Berarti hilang akarnya gitu. Ya, itu yang simpelnya. Jadi sini akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga didapatlah bahwa B-nya, panjang B-nya adalah sama dengan, nah di sini 6 dibagi 2 berapa? Adalah 3 ya. Jadi panjang B-nya adalah 3 akar 6 cm. Jangan lupa cm-nya ya. Jadi 3 akar 6 cm. Jadi panjang B-nya, karena yang dicari adalah panjang B-nya, maka di sini panjang B adalah 3 akar 6, jangan lupa satuannya adalah cm. Nah, seperti ini proses pengerjaannya untuk mencari panjang sisi yang lain ya. Nah, soalnya kan gini, dalam segitiga ABC, panjang A-nya adalah 6 cm, sudut B-nya 60 derajat, dan sudut C-nya 75 derajat. Kenapa kita tidak menggunakan perbandingan dengan C? Karena lihat di sini, C itu 75 derajat. Nah, 75 derajat itu adalah bukan sudut istimewa ya. Nah, kalau selama masih ada dua sudut yang sudut istimewa, ya kita gunakan sudut istimewa saja. Jangan mempersulit diri menggunakan selain sudut istimewa. Karena nanti kalian akan riweh sendiri untuk mencari sudutnya, itu harus pakai tabel sinus ataupun pakai kalkulator saintifik gitu ya. Nah, mending pakai sudut-sudut istimewa yang barusan ya. Jadi pertama, kalau ada soal seperti ini, karena sudut A-nya belum ada, berarti kita tinggal mencari sudut A-nya, yaitu dengan cara seperti ini. 180 derajat dikurangi jumlah sudut yang diketahui ya. Sehingga hasilnya 45 derajat. Di sini 45 derajat adalah sudut istimewa. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Ya, berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Karena di sini sinus A sama sinus B-nya itu mempunyai sudut istimewa. Yang satu adalah 45 derajat, yang satu lagi 60 derajat ya. Nah, dari perhitungan ini sampai terakhir tadi, nah kalian jangan sampai bingung, ingat lagi, nah seperti ini ya. Kalau seperti ini, yakin kalau di pilihan ganda tidak ada penyelesaiannya kalau seperti ini. Berarti kalian harus tahu cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, cara menyederhanakan bentuk akarnya tadi udah dijelaskan. Kalau di sininya adalah akar 2, maka dikali dengan akar 2 dibagi akar 2 gitu ya. Sehingga B-nya adalah 6 akar 3 dikali akar 3 adalah akar 6, karena akar 3 dikali 2 gitu ya. Akar 7 dikali akar 5 berarti akar 35 gitu aja ya. Di dalam akarnya dikalikan gitu ya. Itu prinsipnya untuk bentuk akar. Kalau misalnya masih belum paham, insya Allah kalau pas luring kita bahas sedikit tentang bentuk akar gitu ya, dan eksponen ya. Jadi B sama dengan 6 akar 6 dibagi 2. Nah, di sini ada perkalian, berarti 6 dibagi 2 bisa langsung 3. Jadi 3 akar 6 gitu ya. Tapi kalau di sini penjumlahan berarti masing-masing harus dibagi 2 gitu ya. Misalnya 6 ditambah akar 6 per 2 berarti 6 dibagi 2, 3 ditambah akar 6 per 2. Jangan sampai langsung dibagikan. Ya, jadi didapatlah hasilnya panjang B-nya adalah 3 akar 6 cm gitu ya. Gitu. Ya, untuk contoh yang pertama ya. Nah, sekarang gimana kalau contoh yang kedua? Nah, di sini coba ada yang bisa, gitu ya. Nah, caranya contoh yang kedua sama ya. Di sini kita gambarkan dulu ya, kita kopikan dulu ya untuk pembahasannya. Sebentar. Nah, untuk contoh yang kedua, ya kita kopikan lagi. Sebentar, untuk yang pertama bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan dulu sebelum dibahas contoh soal yang kedua? Ada yang ditanyakan dulu? Cukup bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau
misalnya kalian ini nanti Bapak akan upload ke YouTube. Ini pembahasan yang pembelajaran hari ini ya. Nanti kalian Bapak akan kasih linknya. Kalian bisa mengulangnya untuk pembahasannya ya. Oke. Jadi untuk segitiga PQR ya, di sini PQ adalah 8 cm, sudut P-nya adalah 30 derajat dan sudut Q-nya 105 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang QR. Nah, alangkah baiknya kalau ada soal seperti ini, berarti kalian harus gambar dulu segitiga PQR-nya, gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, gambarkan lagi segitiga PQR-nya, gitu. Segitiganya segitiga sembarang ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa di ini ya. Nah, kita kasih nama lagi. Kita kasih nama lagi seperti ini. Ya, kita kasih nama lagi, namanya tapi bukan ABC. Ingat ya, kalau segitiga PQR kamu gambar ke segitiganya jangan namanya jangan ABC lagi, karena di sini segitiganya namanya PQR gitu ya. Nah, P di sini berarti ya. Nah, biasakan kalau untuk P di sini gitu ya. Terus di sini adalah Q gitu ya. Nah, ini ganti sama Q. Terus R-nya di atas. Nah, sorry. Nah, di sini adalah sudut R-nya. Nah, diketahui di soal adalah panjang PQ-nya adalah 8 cm. Nah, tinggal kasih aja sini, kasih tanda panjang PQ adalah 8 cm gitu ya. 8 cm. Nah, gitu ya. 8 cm itu adalah panjang PQ. Nah, seperti ini sini. 8 cm. Terus sudut P-nya adalah 30 derajat. Ingat di sini, berarti 70 derajat di sini ya. Oke, kita kopikan aja yang ini. 30 derajat di sini. Ya, 30 derajat. Nah, jadi sudut P-nya maaf. Ini kepencet tadi. Nah, gitu ya. 30 derajat ya. Sudut P-nya 30 derajat, lihat di soal lagi. Dan sudut Q-nya adalah 105 derajat. Nah, sudut Q-nya 105 derajat nih. 105 derajat bukan sudut istimewa ya. Nah, gitu kan? 105 derajat. Nah, sudut Q-nya adalah 105 derajat. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari QR, coba perhatikan QR berada di mana? Nah, di depan P ya. Nah, berarti nanti perbandingannya adalah QR dibagi dengan sin P. Nah, gitu ya. Terus PQ dibanding dengan sudut R. Maka kita cari dulu sudut R-nya sekarang. Karena sudut P udah ada, sudut Q sudah ada, tinggal sudut R-nya ya. Jadi cari dulu sekarang sudut R-nya gitu ya. Seperti ini. Sudut sebentar. Kagak bisa. Bapak tadi harusnya di grup dulu ya. Kita bikin grup dulu. Kita di grouping dulu ya, supaya bisa dipindah-pindahin nantinya. Kita bikin grouping dulu. Kita grouping dulu di sini. Nah, seperti ini biar bisa dipindah-pindah ya. Oke, nah seperti ini ya.
Jadi sekarang kita cari berapakah sudut R-nya ya. Nah, jadi sudut R bisa dicari seperti tadi dengan pengurangan 180 derajat ya, dikurangi dengan jumlah sudut yang kedua jumlah sudut yang diketahui ya. Berarti di sini di 30 derajat ya, sudut P-nya ditambah dengan sudut Q ya. Nah, 105 derajat gitu. Nah, seperti ini. Ya. 105 derajat. Nah, berarti sudut R-nya sama dengan 180 derajat dikurangi dengan berapa ini? 135 derajat gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya sama ya seperti tadi ya. Adalah 45 derajat. Nah, berarti sudut R-nya adalah 45 derajat. Nah, sudut R sudah diketahui ya. Sudut P sudah diketahui, sudut Q sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah QR. Maka QR itu, perhatikan, QR itu di depan QR kan ada sudut P ya. Maka QR dibagi dengan sin P. Nah, di sini yang panjangnya PQ juga sudah diketahui ya. PQ dibagi dengan sudut R, gitu kan? Nah, jadi bukan A per sin A lagi di sini. Nah, harus disesuaikan dengan gambarnya ya. Jadi di sini perbandingannya adalah seperti ini ya. Jadi untuk mencari ini perbandingannya adalah seperti ini. Jadi karena kita yang diketahui adalah sudut R dan PQ, ya, maka PQ dibagi sin R ya. PQ dibagi dengan sin R. Nah, seperti ini ya. Sama dengan, nah, kalau kurang besar besarkan lagi. Oke. Ya. PQ sama dengan sin R sama dengan, coba lihat yang diketahui di sini, QR dibagi dengan sin P gitu ya. Nah, QR dibagi dengan sin P. Nah, gitu ya. Jadi kita kopikan aja nih. Nah, QR dibagi dengan sin P. Nah, di sini QR-nya Q-nya besar, R-nya besar. QR dibagi dengan sin P. Nah, gitu. Ya. Seperti itu, ya. Nah, berarti kita kalau sudah ada seperti ini, kita masukkan nilai-nilainya. PQ berarti berapa PQ? Nah, PQ itu adalah 8 ya. Oke. Kita ini aja, kopikan saja kalau di Word ya. Jadi kalau tidak malas nulis. PQ-nya adalah 8. Nah, 8 apa? Ya 8 cm, cuman 8 cm-nya nggak usah ditulis di sini ya. Cukup 8 saja. Sin R, coba perhatikan tadi sin R-nya adalah 45 derajat ya, berarti dibagi dengan R-nya ganti dengan 45 derajat ya. Dengan 45 derajat. Oke. Nah, karena di sini di Word ini ada dari Word, kalau Word itu harus pakai equation editor itu ya untuk perhitungan matematikanya. Berarti di sini pakai ini. 45 derajat. Nah, seperti ini ya. Dan QR ya, yang ditanyakan kan panjang QR ya di soal. Coba perhatikan soalnya. Nah, maka QR sama dengan berapa gitu kan? Nah, berarti kita harus mencari panjang QR itu berapa ya. QR dibagi sin P. Nah, P-nya berapa derajat di sini coba lihat. P-nya adalah 30 derajat ya. Ganti di sini pakai sin 30 derajat gitu ya. Oke. Sin 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat. Nah, kalau udah seperti ini ya, berarti seperti ini ya. Sin 45 tadi udah diketahui berapa? Setengah akar 2 ya. Nah, berarti kita kopikan aja lah yang di atas ya, biar nggak ngetik lagi. Jadi ini aja kopiin. Nah, gitu ya, biar tidak ngetik-ngetik lagi ya. Simple, biar simple. Nah, di sini. Berarti di sini 8 dibagi setengah akar 2 sama dengan QR-nya yang dicari ya. Kalau sin 30 derajat berapa? Sin 30 adalah 1/2. Nah, 1/2 atau setengah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi 8 per setengah akar 2 sama dengan QR dibagi setengah. Ya, kita kali silang. Berarti 8 dikali
setengah ya. Nah, gitu ya. Jadi 8 dikali setengah ya. Nah, 8 dikali setengah sama dengan QR dikali QR dikali setengah akar 2 gitu ya, kali silang biasa seperti tadi ya, dikali silang seperti ini. Oke. Nah, sehingga didapatlah bahwa QR itu akan sama dengan 8 dikali setengah berapa? Atau gini dulu, atau bisa kamu riweuh ya. 4 ya. 8 dikali setengah adalah 4 ya. Nah, sama dengan QR dikali setengah akar 2. Nah, seperti ini dulu lah, biar ngerti. Nah, gitu ya. Jadi, QR, bisa ngetik gak? Bisa. QR sama dengan 4 dibagi setengah akar 2. Ya, nah, kita kopikan saja di sini. 4 dibagi setengah akar 2. Ya, nah, seperti ini. Ya. Jadi QR itu adalah 4 dibagi setengah akar 2. Berapakah 4 dibagi setengah? Ayo, 4 dibagi setengah berapa? 8. Sudah bisa ya sekarang ya. Sudah ingat ya pelajaran SD ya. Jadi 8 dibagi akar 2 ya. Nah, di sini adalah jadi 8, di sininya akar 2. Berapakah 8 dibagi akar 2? Pakai apa kalau perhitungan seperti ini? Menyederhanakan bentuk akar lagi seperti tadi. Ya, jadi 8, kalau 8 dibagi akar 2, itu artinya 8 per akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Gitu ya, jangan sampai lupa ya. Itu bentuk akar. Nanti kalau kita luring, insya Allah, kalau masih belum mengerti tentang bentuk akar, kita bahas lagi. Ya, seperti itu. Nah, berarti di sini akar 2 dibagi dengan akar 2 ya. Nah, dikali. Ini kita kopikan ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau menyederhanakan bentuk akar seperti ini, ada hasilnya nantinya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi QR sama dengan berarti berapa? 8 akar 2 dibagi 2 ya. 8 akar 2 dibagi 2 di sini ya. 8 akar 2 dibagi 2. Nah, seperti di sini ya. Jadi 8 akar 2 dibagi dengan 2 ya. Berapa 8 akar 2 dibagi 2? Ya, jadi panjang QR-nya ya. Panjang QR-nya itu sama dengan 4 akar 2 ya. Oke ya. Jadi tuh, jadi 4 akar 2 cm. Oh, kenapa Pak ada akar-akarnya ya? Karena disesuaikan saja ya dengan ininya. Ya, karena kita menggunakan rumus istimewa. Tapi kalau kalian pakai 0, pakai desimal, itu sama juga hasilnya gitu ya. Jadi sini adalah 4 akar 2 cm. Jangan lupa satuannya ya. Nah, itu ya. Jadi contoh penggunaan rumus aturan sinus ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa menghitung panjang salah satu sisi yang lain pada sebuah segitiga. Nah, segitiga di sini adalah segitiga sembarang gitu ya. Itu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.